Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan mengulas salah satu pembenci Bapak Jokowi, yaitu Faisal Assegaf, yang dimana dalam sebuah podcast pernyataannya sungguh terlalu karena mengatakan bahwa ingin mengadili Bapak Jokowi, ingin mengepung keluarga Bapak Jokowi, dan ingin menggantung dan lain sebagainya, yang dimana kata-katanya sungguh terlalu. Nah, itu direspon oleh Ibu Irma dan Bapak Prabowo, yang dimana Bapak Jokowi itu adalah rakyat yang begitu luar biasa, masyarakat sipil yang dimana menjabat sebagai presiden 2 kali 2 periode. Bagaimana videonya sahabat? Kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Usir dia dari wakil presiden itu. Memang Jokowi itu penipu ulung. Dia memandu sistem bernegara dengan kekuasaan yang curi-curi, maling-maling, tipu-tipu. Kalau pakai bahasa MH Ainun Najib itu, mereka akan lempar Jokowi dengan batu, digobukin, dibunuh dengan rakyat. Rakyat bunuh Jokowi kan, lempar Jokowi sampai mati. Bahasa MH Ainun Najib. Jual-jual orang utama adalah Joko Widodo, istrinya. 5 penjahat itu, Gibran, Kaisang, tangkap. Turun ke jalan, gulingkan menteri-menteri brutus-brutus perwakilan Jokowi seperti Erick Thohir. Ini kan garong, pencuri, sudah terlihat BUMN-nya makin hancur, kekayaan kakaknya, kekayaan dirinya makin naik. Dia memperkaya Boy Thohir. Ada satu fenomena kita bernegara antara penjahat dan orang baik itu berdiskusi. Kemudian di kaki-kaki meja itu terjadi penegakan hukum. Jadi kalau saya banyak orang begini bang, saya perhatikan ya, mungkin saya salah juga. Prabowo ini juga pakai gaya Jokowi juga. Dia ketawa-ketawa, tapi IKN dibatasi. Dia ketawa-ketawa, tapi dia bikin mesra dengan Jokowi, tapi kita lihat APBN diselamatkan. Yang hampir berpeluang 300 triliun itu dirampok oleh orang-orang Jokowi. Dia diam-diam juga, tapi dia mengeluarkan. Lihat itu, monyet-monyet politisi PSI itu diternakin Jokowi itu. Isinya semua kan garung uang rakyat dengan pengangkatan staf di Kementerian Kehutanan. Semua ini Pak Prabowo buka. Hanya memang Prabowo juga harus diawasi. Harus terus ditekan secara moral. Jadi jangan tanya apakah mereka berpisah atau tidak berpisah. Kita yang menentukan itu. Kita harus tekan terus, usir itu menteri-menteri, brutus-brutus dari lingkaran kekuasaan. Adili Jokowi, tangkap oligarki, sehingga akan terjadi baik buruk itu terlihat. Dan saya membaca pemerintahan Prabowo oleh khusus Pak Prabowo membiarkan rakyat marah kepada Jokowi, mahasiswa marah kepada Jokowi. Nanti ya pura-pura lah, jangan begitu, dia juga marah, itu kan basa-basi. Karena sampai sejauh ini tidak ada langkah-langkah keputusan. Satu produk yang melindungi, produk hukum, produk kebijakan yang melindungi Jokowi di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Karni. Saya mau memulai penilaian terkait dengan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini dengan mengatakan begini. Pemerintahan ini belum bisa dinilai. Tadi Pak Faisal Assegaf dan adik saya Haris bilang begitu. Memang belum bisa dinilai. Kenapa? Program kerja itu baru bisa berjalan secara maksimal dan efektif kalau anggarannya sudah ada. Nah, anggaran DIPA dari Kementerian Keuangan itu baru keluar di pertengahan Januari. Jadi nggak bisa juga kita bilang bahwa begini begana, begini begono. Menurut saya itu nggak fair. Itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua terkait komentar Jokowi lagi, orang Korengan aja Jokowi yang salah itu ya. Saya heran gitu loh. Ya orang Panuan, orang Korengan, Jokowi yang salah. Nah, saya mau kasih tahu gini, Pak Faisal sama Haris. Jokowi itu hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu luar biasa, belum ada di Indonesia. Selama ini yang kuat itu kan selalu TNI. Presiden yang kuat ya, mulai Soeharto, SBY,
itu TNI. Nggak ada gejolak. Wajar TNI di belakangnya. Bung Karno lebih lama. Nah, kalau Jokowi ini sipil loh. Kalau Bung Karno itu pengecualian, itu Indonesia baru merdeka. Nggak bisa kita sandingkan Bung Karno dengan kondisi saat ini, nggak fair. Tidak apple to apple, Om. Nah, saya mau bilang gini, ini sebenarnya hebatnya Jokowi adalah hebatnya PDIP. 2 periode harus diakui. Sipil mampu menguasai negara ini 2 periode itu luar biasa. Terus kalau tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi, kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Itu yang kedua. Tar dulu, sabarlah. Sabar. Lu ngomong aja gua perhatiin, gua diem, ya kan? Gua dalemin gitu, Fer. Nah, saya agak-agak risih sebenarnya ya. Kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Saya heran gitu ya. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang tuh karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang tuh karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini. Dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini tuh rumah Jokowi itu rame terus. Ya? Dan itu nggak bisa dinafikan. Soal ada banyak kesalahan mungkin dari pembantunya, dari beliau sendiri. Nggak ada presiden yang semuanya benar. Trump itu nggak brengseknya luar biasa. Ya, sangat rasis terhadap Muslim. Banyak presiden-presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Nggak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, nggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Kenapa? Karena dia manusia. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, jadi kita sebagai bangsa ini, saya nggak pernah mau berpihak kepada siapapun. Saya berpihak kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini gaduh. Ya, kita harus mendukung program pemerintah yang bermaslahat untuk rakyat. Kalau memang nggak bermaslahat ya kita kritisi, nggak ada masalah. Kritisi. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun Diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Gak usah dihiraukan. Gantung Jokowi, tangkap Gibran, usir dia dari wakil presiden.
Izin setit, Faisal Assegaf suruh gantung Jokowi, usir Gibran jadi wakil presiden. Jadi pertanyaannya, ente siapa? Hah? Ente siapa? Terus di sini ente sebagai apa? Jangan cuma ngomong gantung-gantung. Ente punya bukti, saya tantang kamu. Buktikan dulu, kalau terbukti boleh digantung. Tapi kalau kamu nggak bisa membuktikan, kamu yang digantung, gimana? Berani nggak? Faisal Assegaf? Di Indonesia numpang kan kamu itu. Manusia-manusia sengkuni kayak kamu itu yang perlu dihilangkan dari Indonesia itu. Ingat Faisal Assegaf, Gibran jadi wakil presiden dimilih rakyat. Jangan mau mendengarkan orang yang belum pernah dipilih oleh rakyat. Setan itu isinya cuma menjerumuskan manusia. Ya contohnya ya masalah Assegaf ini, dia salah satu dajjal setannya NKRI. Dia sifatnya sifat sengkuni, provokator. Ingat Faisal Assegaf, buktikan dulu baru berbicara. Jangan berbicara tanpa bukti. Dirimu bisa digantung. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana salah satu pembenci Bapak Jokowi dalam sebuah podcast yang dimana pernyataannya sungguh terlalu karena ingin menggantung, ingin mengepung keluarga Bapak Jokowi dan ingin membunuh Jokowi, yang dimana dia mengibaratkan sesuatu dan itu direspon oleh Ibu Irma dan Bapak Prabowo, yang dimana justru Bapak Jokowi lah yang hebat, masyarakat sipil bisa menjadi presiden 2 kali dari tukang kayu. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah, jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.